Universitas Islam Negeri UIN, Raden Intan Lampung. Jalan, Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung. Profil kampus. Pada mulanya, IAIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung, YKIL. Yayasan yang diketuai Raden Muhammad Said ini berdiri pada 1961 sebagai yayasan sosial yang bertujuan membangun rumah-rumah peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam di wilayah Lampung. Untuk merealisir program kerja YKIL tersebut, pada 1963 diadakan Musyawarah Alim Ulama se-Lampung di Metro Lampung Tengah dengan agenda menghimpun potensi alim ulama dan mengintegrasikan antara tokoh-tokoh masyarakat dengan aparat pemerintah. Musyawarah ini antara lain merekomendasikan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam dengan 2 fakultas sekaligus, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah. Aktivitas akademik dan administrasi lembaga ini awalnya dipusatkan di Sekretariat Fakultas Hukum Unsri Cabang Palembang di Lampung, Unila sekarang, sebelum akhirnya pindah ke Masjid Lungsir, sekarang Masjid Al-Anwar. Setahun kemudian, 1964, seiring dengan berdirinya Lampung sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, Fakultas Tarbiyah milik yayasan ini dinegerikan sebagai cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang di bawah kepemimpinan Syekh Syamsuddin Abdul Mukti. Selanjutnya, muncul gagasan untuk membangun PT AIN tersendiri di Provinsi Lampung. Dalam rangka tersebut, didirikanlah Fakultas Usuluddin pada 1965 dengan Dekan Kiai Haji Zakaria Nawawi. Pada 1966, aktivitas akademik ketiga fakultas yang ada dipindahkan ke kampus Kaliawi. Pada tahun yang sama, untuk efektivitas upaya penegerian, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam Yaperti Lampung dengan Ketua KH Zakaria Nawawi. Yaperti bekerja keras membenahi proses administrasi sembari menyiapkan proposal penegerian yayasan yang disetujui Menteri Agama dengan keluarnya keputusan Menteri Agama Rino tahun 1967 tentang pengesahan susunan personalia kepanitiaan penegerian dengan struktur organisasi yang diketuai oleh Gubernur Dr. Zainal Abidin Pagar Alam. Sekretaris panitia dipegang Mohtar Hasan, SH yang pada waktu itu menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, sementara bendahara dijabat KH Zakaria Nawawi sebagai wakil Yaperti. Adapun anggota-anggotanya terdiri dari para dekan fakultas yang ada, tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama yang terdiri dari tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan PSII. Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan ini akhirnya menghasilkan SK Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 26 Oktober tahun 1968 tentang pendirian IAIN Al-Jamiyah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Raden Intan. Pemberian nama, Raden Intan, didasari pada pertimbangan bahwa di belakang nama universitas, institut biasanya diberi label nama kota atau nama pahlawan. Dan Raden Intan merupakan pejuang bangsa yang menentang penjajahan Belanda, sekaligus penyiar agama Islam di Lampung. Pada periode pertama, kepemimpinan institut rektor dijabat oleh Mohtar Hasan SH, dibantu M. Juwaini Zubair, SH, sebagai Sekretaris Al-Jamiyah Kepala Biro. 3 tahun kemudian, jabatan rektor dipegang oleh Dr. Ibrahim Bandung tahun 1971 sampai tahun 1973. Fase pembangunan tahun 1973 sampai tahun 1993. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan rektor kedua, institut mulai memasuki fase pembangunan di bawah masa kepemimpinan rektor ketiga, Letkol Dr. H. Suwarno Ahmadi tahun 1973 sampai tahun 1978. Pada masanya juga, institut mendapat hibah tanah seluas 50 hektar di Sukarame dari Pemda atas dukungan Menteri Agama kala itu yang juga putra daerah Lampung, Alamsyah Ratu Perwira Negara. Di kawasan yang ini kemudian didirikan 4 unit gedung perkuliahan berlantai 2 yang dipersiapkan untuk kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Usuluddin. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Dr.
H. Busyairi Majidi sebagai Rektor kelima tahun 1984 sampai tahun 1989. Setelah bangunan-bangunan dan fasilitas penunjang dipandang memadai, maka pada tanggal 20 Agustus tahun 1987 kegiatan perkuliahan untuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Usuluddin secara resmi dipindahkan ke Komplek Kampus Sukarame, sedangkan untuk Fakultas Syariah, termasuk Rektorat, kegiatannya masih berlangsung di Kampus Labuhan Ratu. Institut Teknologi Sumatera, ikon perguruan tinggi di Kota Lampung. Meskipun terbilang, Institut Teknologi Sumatera memiliki kualitas unggul dan mampu bersaing dengan universitas-universitas terbaik di Indonesia lainnya. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2014, Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden telah meresmikan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di Bandar Lampung dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan sebagai perguruan tinggi negeri. ITERA dirintis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) selama 10 tahun ke depan dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, khususnya di Sumatera. Sebelum Institut Teknologi Sumatera dan ITK resmi dibuka, Indonesia hanya memiliki 2 institut teknologi yaitu ITB Bandung, dan ITS Surabaya yang berada di Pulau Jawa. Kapasitas yang ada di kedua institut teknologi ini telah melebihi daya tampung namun kebutuhan sarjana teknologi di Indonesia semakin meningkat. Hal ini yang melatar belakangi peresmian institut teknologi di luar Pulau Jawa agar sumber daya semakin merata dalam skala nasional. Program Studi Teknologi Pangan Institut Teknologi Sumatera berdiri melalui SK pendirian tanggal 5 Mei tahun 2019. Terletak di Lampung menjadikan posisi Institut Teknologi Sumatera sangat strategis sebagai gerbang penghubung antara Pulau Sumatera dan Jawa. Saat ini, Institut Teknologi Sumatera memiliki 8 gedung yang 4 diantaranya digunakan untuk kegiatan perkuliahan. Penambahan fasilitas dibangun setiap tahunnya secara simultan untuk mendukung atmosfer akademik bagi Sivitas Akademika ITERA. ITERA memiliki beberapa fasilitas penunjang perkuliahan. Di antaranya adalah 4 gedung kuliah, 4 tower asrama mahasiswa, 2 kantin, 4 gedung laboratorium teknik, 2 ruang perpustakaan, 3 aula pertemuan, 2 masjid, kebun raya, 5 buah embung dilengkapi dengan jogging track, lapangan olahraga basket, voli, dan sepak bola, laboratorium komputer dan multimedia, serta jaringan Wi-Fi yang tersebar di ITERA. Pada Desember tahun 2022 masih dalam pelaksanaan pembangunan GLT 4 dan GKU 2 yang didanai pemerintah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), diharapkan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk pendukung perkuliahan mahasiswa ITERA.